Merindu Haromain. Tulisan Imam Samroni. Sabtu Pon, 4 Mei 2012. Alhamdulillah. Mas Adib Susilo Siroj menelpon, dengan latar suara yang riuh sibuk, pamit 2 mingguan, hendak menunaikan umroh, jaga kota baru, dan saling mendoakan. Saya tak bertanya di mana posisi Mas Adib, saya tergetar dalam situasi sukacita. Saya hanya berjawab, agar menyampaikan salam saya kepada Kanjeng Rasul. Selesai percakapan pendek, saya tertegun di dalam lini masa yang penuh tanda. Dan pesan pendek sebelum subuh dini hari tadi terjawab dengan kepenuhan yang ditandakan lewat Mas Adib. Matur nuwun, Mas Adib. Haromain adalah panggilan. Ini yang kerap kali saya dengar dari Mas Adib. Haromain tentu lebih dari tanda fisik Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kearaban, dan lapisan-lapisan peristiwa yang melahirkan Islam. Dengan ingatan serambi Masjid Nabawi atau halaman Masjidil Haram, saya kadang menggoda Mas Adib dengan kenyataan fisik itu. Marmer Italia, pendingin udara buatan Amerika, saklar listrik serta teknologi pengalengan hewan kurban yang bukan made in Arab, dan lain-lain. Saya juga sempat menyoal hilangnya aura Bukit Shofa dan Marwah. Saya adalah peziarah yang dinyamankan teknologi sehingga melupakan pontang-pantingnya Bunda Hajar saat berlari-lari mencari air untuk hausnya bayi Ismail di perbukitan itu. Situasi Bunda Hajar adalah tanpa kepastian. Syukurlah berjawab dengan air Zam-Zam. Tapi tentu ada ruang-ruang tanda yang bukan fisik semata. Di suatu waktu, saya pernah berangan tentang keberlimpahan rezeki, dengan skema pembiayaan tentunya. Alangkah bahagianya bisa berziarah ke Tanah Haram dengan para sahabat yang selama ini turut menandakan saya. Angan yang membuhul terutama ketika berada di dalam situasi sebaliknya. Dan hanya angan. Mungkin sublimasi hasrat bawah sadar atau barangkali kompensasi ketidakmampuan untuk hari-hari yang sulit. Angan menjadi utang biografis, lini masa hadir sebagai risalah yang digagalkan, dan boleh jadi entrofis sebab hanya ulangan yang justru menegaskan keadaan diri yang merugi. Angan menjadi tindakan yang meringkas, juga meringkus ikhtiar, menjadi berbanding terbalik, seakan-akan mampu membatasi semesta, mendului kehendak Allah, menghentikan perputaran dunia. Tapi, dalam helaan nafas yang sama, bukankah puitisasi Yahudi mendampratnya sebagai manusia berencana, yaitu dengan angan, dan Tuhan pun tertawa. Pesan tadi pagi juga mempersilakan saya yang berangan untuk semaunya bertindak dengan angan, tetapi pada akhirnya ada kriterium yang maha logis. Mulo sekarep-karep manungso, namung Gusti kang nitahak, lan Gusti kang dadi panguwasane. Telepon Mas Adib, buat saya, adalah gerak vektor yang turut menandakan lini masa ini. Kosakata abad ke-16 hadir kembali tentang vektor kodrat. Kodrat ora bisa diwiradat, yen dudu kodrat dhewe kang hamiradat. Karena saya pernah dihadiahi Mas Adib, menuju abad belum bernama. Semoga peziarahan nanti Mas Adib bisa mengenali kembali nama-nama yang pernah dibelajarkan Bapak Adam dan Bunda Hawa. Alhamdulillah. Terima kasih, Mas Adib. Selamat berziarah, mencerap tanda dan tanda Allah selama di Haromain. Saya menunggu oleh-oleh kisah tanah suci yang dimutakhirkan, juga harga segelas teh susu di Arabian Street Food menuju Masjidil Haram. Matur sembah nuwun, Eyang Kakung. Menyigi rasa pasti di dalam ketidakpastian semesta, atau abad belum bernama ini, mengingatkan seruas jalan filsafat Nun di Heidelberg.
dan telpon Mas Adip menghadirkan kembali keheningan di Gunung Cilik, Bantul. Merindu Haromain adalah tulisan yang diunggah di imamsamroni.wordpress.com. Ben Imron adalah kanal Imam Samroni. Jika panjenengan dalam berkenan, sila klik tombol like dan berlangganan. Matur sembah nuwun. Salam sehat-sehat.